Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan, dosen Matematika FMIPA ITB. Dalam video ini kita akan membahas diferensial dan hampiran yang merupakan pokok bahasan terakhir dalam bab 2. Setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan memahami konsep diferensial dan dapat menggunakan konsep diferensial untuk menentukan nilai hampiran dari suatu fungsi di titik yang diberikan. Materi ini dapat Anda pelajari juga di buku karangan Varberg, Purcell, dan Rigden terbitan tahun 2007. Misalkan Y sama dengan Fx mempunyai turunan di X, dan kita definisikan dx sebagai delta X, yang menyatakan diferensial peubah bebas X. Maka diferensial peubah tak bebas Y didefinisikan sebagai dy yang nilainya sama dengan f aksen X dx. Kesamaan ini merupakan definisi. Saya menulis dengan tanda titik 2 di depan tanda sama dengan. Jadi ini bukan kesamaan yang diperoleh, tetapi kesamaan yang didefinisikan. Demikian juga dengan dx yang sama dengan delta x tadi. Berbeda dengan dx, di sini dy hanya merupakan hampiran untuk delta y. Ingat, delta y sesungguhnya sama dengan nilai f di x tambah delta x dikurangi dengan nilai f di x. Nah, nilai ini kurang lebih sama dengan f aksen x kali delta x dari definisi turunan. Nah, dengan diferensial peubah tak bebas y, kita mempunyai fx tambah dy kira-kira sama dengan fx tambah delta y yang sama dengan nilai f di x tambah delta x. Hampiran ini berlaku cukup bagus untuk delta x yang cukup kecil. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar ini. Di sini dx sama dengan delta x, dy diberi tanda di sini sama dengan f aksen x kali dx. Perhatikan bahwa kita menggunakan garis singgung untuk mendapatkan nilai dy tersebut. Sementara delta y sama dengan nilai f di x tambah delta x minus fx. Di sini delta y sama dengan tinggi segitiga siku-siku ini yang alasnya delta x dan sisi miringnya di sini titik sudutnya terletak pada kurva. Nah, bila delta x cukup kecil, maka delta y kira-kira akan sama dengan dy dan nilai f di x tambah delta x kurang lebih sama dengan nilai f di x tambah dy. Nilai fx tambah dy ini sering dipakai sebagai hampiran untuk nilai f di x tambah delta x. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghampiri nilai akar 4,1. Kita tinjau fungsi y sama dengan akar x, sebutlah fungsi itu fx, maka f aksen x sama dengan 1 per 2 akar x. Sehingga akar x tambah delta x kira-kira akan sama dengan nilai akar x ditambah f aksen x, dalam hal ini 1 per 2 akar x dikali delta x. Nah, untuk x sama dengan 4 dan delta x sama dengan 0,1, kita peroleh akar 4,1 kira-kira sama dengan akar 4 tambah 1 per 2 akar 4 kali 0,1 yang sama dengan 2 tambah 0,025 sama dengan 2,025. Jadi ini merupakan nilai hampiran untuk akar 4,1. Anda bisa membandingkan dengan nilai yang Anda katakan hitung dengan kalkulator. Tentu akan beda, ini barangkali lebih kasar hampirannya, tetapi kita juga memang hanya menggunakan turunan pertama di sini. Nah, contoh kedua, jari-jari sebuah lingkaran diukur sebagai 10 plus minus 0,1 cm. Jadi di sini plus minus 0,1 cm merupakan kesalahan pengukuran. Nah, taksirlah kesalahan yang terjadi dalam penghitungan luas lingkaran tersebut. Tentunya karena ada kesalahan pada jari-jari, maka akan ada kesalahan pada luas. Luas lingkaran dalam hal ini sama dengan pi r kuadrat.
Nah, untuk R sama dengan 10, luasnya akan sama dengan 100 pi cm kuadrat. Tetapi karena ada kesalahan, maka kita taksir kesalahannya di sini dengan menggunakan diferensial dl, dalam hal ini sama dengan dl dr, yaitu 2 pi r kali dr. Nah, jadi dalam penghitungan luas, kita akan memiliki kesalahan delta L yang sebetulnya kita bisa menghitung secara eksak. Namun dengan diferensial, kesalahan delta L ini kira-kira sama dengan 2 pi R, 2 pi kali 10 kali dr plus minus 0,1 di sini. Jadi kita peroleh plus minus 2 pi cm kuadrat. Jadi luas lingkaran dengan jari-jari 10 plus minus 0,1 cm akan sama dengan 100 pi plus minus 2 pi cm kuadrat. Nah, sebagai latihan Anda dapat mengerjakan dua soal ini. Silakan coba dan kita akhiri bab 2 di sini. Sebagai rangkuman, ini yang telah Anda pelajari pada bab 2, mulai dari dua masalah satu tema, kecepatan sesaat dan gradien garis singgung, definisi turunan, dan seterusnya. Yang terakhir laju yang berkaitan, dan yang barusan diferensial dan hampiran. Oke, sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya di bab 3.